Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BRI ya teman-teman ya. Di perdagangan hari kemarin IHSG turun lagi ya teman-teman, 1,94% dan sempat terendah di 6.221 ya. Dow Jones juga turun, Nasdaq, Nikkei juga turun, Hang Seng, Shanghai turun, banyak yang turun teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di watchlist ini BRI naik ya, karena ini dipicu isu bagi dividen BRI ya yang lumayan jumbo ya. Nah, ini lumayan naik nih. Naiknya 1,09%, sempat tertinggi. Oh ya, cuma tertinggi di 3.700 ya. Terendah 3.550. Nah, ini kalau kita lihat daily-nya, volumenya lumayan besar. Masih di bawah MA5 ya. Paling untuk Senin mungkin BRI bisa naik lagi nih teman-teman, kemungkinan ya. Foreign mulai masuk tapi kecil banget, cuma 71.000 aja. Nah, ini newsnya kita coba update. Newsnya BRI apa nih BRI? Ini BRI siap tebar dividen jumbo 51 triliun ya, dengan besaran 85% dari laba bersih yang diperoleh sepanjang 2024 senilai 60,64 triliun. Besar banget ya. Jadi DPR-nya ini lebih tinggi dari DPR tahun lalu teman-teman ya. DPR tahun lalu 80%, DPR tahun ini 85%. Ini RUPS-nya nanti akan berlangsung hari Senin ya. Senin besok itu ya, tanggal 24 Maret. Telah membagikan dividen interim 135, jadi nanti sisanya teman-teman ya. Yang dibagi interimnya sudah 135 Januari 15 2025 kemarin. Nah, nanti akan ditambah lagi dividen ya, dividen finalnya. Nah, beberapa analis target BRI merekomendasikan 12 ke depan di 4.800. Wih, besar juga ya. Analis Maybank 4.900. Nah, ini coba kita cek kira-kira dividennya per saham tuh berapa ini. Nah, ini harganya itu turun banget nih ya, hampir sama dengan 2021 ya. Setelah terberat di 2020 ya, ini di 2600-an, sekarang 3000-an. IPS-nya 398. Coba kita hitung teman-teman ya, 398 kali 85%. 338 ya. Jadi dividennya itu 338. Totalnya itu kalau dibagi harga yang sekarang lumayan nih ya. 3.700 ya. 9,1%. Wih, gila ya, 9,1%. Tapi kalau ini dikurangi yang sudah dibagi kemarin berapa nih coba? Yang sudah dibagi kemarin tuh kalau nggak salah 135 ya. Ya, 135 dikurangi 135. Masih 203 dibagi 3.700, masih 5,4%. Jadi menurut saya ini masih worth it lah teman-teman ya. Terutama bagi teman-teman yang sudah pegang BRI di harga bawah ya. Jadi udah ya tutup mata aja lah ya.
walaupun portofolio mungkin masih minus ya, tapi kalau teman-teman belinya di harga bawah ya nggak minus seharusnya loh ya. Jadi misalnya kita lihat nih ya harga BRI. Nah ini teman-teman yang masuk dari tahun 2021 ya, di Juli 2021 ini sama ya harganya. Nah ini harganya sama tapi sudah dapat dividen berapa kali ini ya, 2021, 2022, 23, 24 dan mau 25 ya, udah dapat dividen 4 kali ya, 4 kali anggap aja 5% aja udah 20%, udah cuan lebar ya. Cuma memang teman-teman yang masuk di harga tinggi ini ya tahun 2023 yang harga tinggi di 5.600, kemudian di harga tinggi di 6.100 ini ya masih minus sih. Walaupun masih minus tapi kedepannya nanti BRI ini masih paling tidak masih tetap bagi dividen ya teman-teman. Nah, dengan dividen yang lumayan besar itu ya sudah sudah menjadi obat lah ya bagi teman-teman yang portofolionya minus ya di BRI ya. Dan tinggal kalau punya dana masuk aja ya di harga bawah, masuk dana, ada lagi dana masuk lagi di harga bawah. Walaupun kita nggak tahu bottomnya di mana ya. Yang penting kita kan udah dapat harga bawah kan lumayan ya. Kita lihat global ini masih ada berita-berita yang lumayan ini juga ya. Mana ya? Tadi itu udah tak buka. Nah ini ya, Turki ya, krisis saham dibekukan, lira jatuh terburuk dalam sejarah ya. Ya ini tetap kita harus waspada ya teman-teman. Tapi untuk BRI mungkin ya ininya masih lumayan lah, masih kuat lah dengan ada isu pembagian dividen. Ya masih lumayan bisa menahan lah ya paling enggak ya. Jadi nanti diperkirakan dividennya itu di Maret. Jadi Senin itu tanggal 24 Maret itu baru RUPS. Kemungkinan nanti pembayarannya akhir Maret atau awal April ya teman-teman. Kalau kita lihat historinya ini ya. Ini ya tanggal tahun 2023 ini. Ini RUPS-nya tanggal date-nya 24 Maret, ex-date-nya 24 Maret. Pencairan 27 Maret, pencaratan 27 Maret, kemudian pembayaran 12 April. Jadi sekitar awal April ya, pencairan awal April. Kalau misalnya nanti sahamnya turun lagi kan lumayan ya, bisa untuk borong lagi ya, sahamnya di harga bawah. Jadi kalau kita fokus di harga, di jumlah lotnya ya kita tenang teman-teman ya. Jangan lihat harganya yang fluktuatif ya, karena kalau kita lihat sektor perbankan ini saat krisis dia koreksi sampai mungkin 50%, tapi dalam waktu setahun 2 tahun dia udah balik lagi ya. Jadi begitu kuatnya ya saham-saham sektor perbankan itu. Jadi kalau tahun ini misalnya dia koreksi tajam karena berbagai macam inilah ya kondisi ya, baik global maupun domestik ya. Ya ini kesempatan ya bagi kita untuk nambah jumlah lotnya aja. Terutama bagi teman-teman yang sudah hold saham ini di harga bawah itu udah nggak perlu lagi nggak perlu lagi pusing ya. Ya karena dia udah dapat dividen cukup besar ya. Dan portofolionya pun nggak minus ya. Portofolionya tetap harga sahamnya karena harga sahamnya tetap, tetapi dia sudah dapat dividen lumayan besar. Nah kalau yang baru masuk di harga tinggi misalnya di 6.000 misalnya, dia beli di 100 lot. Nah sekarang kan tinggal 3.700, coba beli lagi lah 100 lot. Nah 100 lot dan 4.800. Jadi itu kalau misalnya
beli lagi misalnya 3.700, 100 lot lagi, udah 4.466. Jadi udah minusnya itu kecil nih teman-teman, minusnya kecil ya. Jadi dari 6.000 ya, jumlah lot yang dimiliki misalnya tadi berapa itu, 300 lot, harga jualnya misalnya 3.700. Nah, minusnya tinggal 38%, ya kan? Dari 40 sekian persen itu tadi ya. Oh ya, 38% dari 6.000. Kalau dari 4.000 kan beda ya. 4.400 ya. Harga jualnya 3.700. Nah, tinggal 16% dari 38%. Dengan cara average down dengan jumlah lot yang lebih besar. Kalau misalnya sebelumnya punya 100 lot jadi 200 lot dengan harga beli di harga sekarang, itu minusnya tinggal 16% teman-teman. Nah, 16% nanti dapat dividen 9% ya, tinggal minus 7%. Tahun depan udah plus. Belum lagi kalau harga sahamnya naik. Jadi itu ya, kalau teman-teman pegang saham-saham yang blue chip ya, saham-saham yang blue chip, saham perbankan, saham sektor komoditas, itu sebenarnya teman-teman sudah 50% sudah menang lah ya. Secara psikologis tenang, kemudian secara portofolio juga, portofolionya akan tumbuh terus ya, walaupun misalnya saat ini masih minus, mungkin tahun depannya lagi udah pasti positif ya. Belum lagi kalau kita punya dana beli lagi di harga bawah, kita dapat dividen, kita belikan lagi harga sahamnya di harga bawah, itu pasti lebih cepat positifnya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Teman-teman harus subscribe dulu ya, biar muncul tombol gabungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.